sudah bisa bertemu lagi untuk melakukan pembelajaran di kelas 9A yang kebetulan hari ini materi kita adalah akar bilangan dan pangkat bilangan berpangkat dan akar bilangan ya. Sebelum memulai belajar, silakan Ibu ingin kalian dipimpin doa oleh KM dan kita berdoa cukup di dalam hati. Silakan KM dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk selanjutnya hari ini Ibu ingin cek kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? 3 orang, Bu. 3 orang. Siapa aja? Dalisa sakit, Mia sakit, sama Farel Sakit apa? Oke. Semoga yang tidak bisa hadir hari ini, yang sakit bisa segera disembuhkan kembali, dan yang tidak hadir karena halangan, semoga kegiatannya hari ini dilancarkan ya. Oke, baiklah anak-anak. Tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan ke kalian bahwa kita hari ini akan belajar mengenai bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu ya terdiri dari ada bilangan pokok dan ada bilangan pangkat. Dengan menggunakan rumus A pangkat M, maka A ini dikalikan sebanyak dengan M. Ya, A pangkat M ini disebut A ini sebagai bilangan pokok dan M ini sebagai pangkat. Ya. Bagaimana kalau kita gunakan bilangan? Tidak hanya menggunakan itu saja, ya. Dengan tidak menggunakan dengan huruf. Oke. Sebelum kita ke pembahasan materi, Ibu akan menyebutkan dulu tujuan dari pembelajaran bilangan berpangkat ini adalah diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Banyak ya bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari yang kita temukan. Hanya saja mungkin kita tidak begitu tahu bahwa itu merupakan bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tuntutan yang akan kita ini adalah peserta mampu memahami bilangan berpangkat. Tuntutan dari pembelajaran ini. Dengan adanya pembelajaran bilangan berpangkat ini diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Kemudian kalian juga sebagai peserta didik dituntut untuk bisa memahami apa itu bilangan berpangkat ya. Oke. Bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang dikalikan sebanyak pangkat. Misalnya A pangkat 3 berarti kita menyelesaikannya itu mengalikan bilangan pokok sebanyak pangkat. A kali A kali A. Kalau misalnya A ini kita ganti dengan 5 pangkat 3, maka kita akan melakukannya dengan 5 kali 5 kali 5. Ini prosesnya. Kalau kita ditanyakan hasil, berapa hasil dari 5 pangkat 3? Maka kita akan menghitung ini. 5 kali 5 adalah 25. Sedangkan 25 dikali 5 adalah 125. Nah, tadi kita menyinggung tentang kaitannya bilangan berpangkat dengan kehidupan sehari-hari. Apa contohnya bilangan berpangkat dengan kehidupan sehari-hari? Misal ya, Ibu akan memberikan sebuah contoh ya. Kita melihat ini ubin ya, keramik. Di sini kita akan memasang keramik ya. Kita akan memasang keramik di sebuah ruangan ya, yang berukuran panjang sisinya itu 6 meter. Berarti ruangannya itu berbentuk apa? Persegi. Sisinya itu 6 meter.
Sedangkan keramiknya itu, sisi keramiknya itu adalah 30 cm. Ya, jadi gini. Ketika ada ruangan yang memiliki sisi berbentuk persegi yang memiliki sisi 6 meter, itu akan kita pasang keramik yang memiliki sisi 30 cm. Berapa buah keramik, berapa keping keramik yang dibutuhkan untuk memenuhi ruangan tersebut? Paham tidak? Ya, jadi ada sebuah ruangan, ya, dia memiliki sisinya ini 6 meter. Otomatis nanti sisi kali sisi, ya. Berarti ini adalah keramik ya. Kalau ini adalah ruangan. Nah, sedangkan keramiknya ini memiliki sisi 30 cm. Nah, untuk mencari luas dari ruangan ini, berarti kita harus mencari apa? Sisi kali sisi kali sisi. Yang ditanyakan tadi apa? Berapa keramik yang dibutuhkan? 6 kali 6. Ya. Berapa keramik yang dibutuhkan? Keramik yang dibutuhkan itu berarti otomatis antara perpaduan antara ruangan, luas ruangan dengan luas dari masing-masing keramik tersebut ya. Ini rantai yang kita pijak ini adalah besarnya panjang sisinya itu 30 cm ya. Oke. Kita terlebih dahulu untuk mencari keramik banyaknya keramik ini, kita harus mencari luas ruangan dulu. Luas ruangan. Luas ruangan itu berarti sisi kali sisi. Atau misalnya S pangkat 2. Nah, disinilah bentuk perpangkatannya. Ya, kita lihat di sini berkaitan antara materi ini dengan kehidupan sehari-hari ini di sini S pangkat 2. S pangkat 2 itu adalah sisi kali sisi. Berapa sisinya tadi ruangannya? 6 pangkat 2 berarti 6 kali 6. yaitu 36. meter. Sedangkan yang kita lihat di sini keramiknya itu adalah panjang sisi keramik itu adalah 30 cm yang menggunakan satuan cm. Berarti ruangan ini satuan ruangan ini kita gunakan cm juga. Kalau kita menggunakan meter tidak akan ketemu nantinya. Ya, kita gunakan disamakan dengan sisi. Jadi 36 ini kalau kita jadikan cm, ini kan 36 meter. Kalau kita jadikan cm berapa ini? 360. Kita akan melakukan tes ya. Ibu ingin dari kalian per kelompok mengerjakan LKPD yang sudah ibu buat. Nanti kalian selesaikan ini LKPD-nya ya secara berkelompok. Nama-nama dari kelompoknya itu kalian silakan cantumkan di sini. Nanti ibu minta satu orang untuk presentasi ke depan mewakili dari kelompok laki-laki dan satu orang dari kelompok perempuan. Oke ya. Silakan dikerjakan yang sudah menerima LK dan kemudian jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya ya. Dan persiapan jika ada yang sudah selesai persiapan untuk ini untuk maju ke depan mempresentasikan. Silakan dimulai. Jadi ya sok. Ditulis namanya. Tulis kelompok. Nih ibu tentukan kelompoknya, ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 ya. Kelompok 1 dari siapa? Rauf. Kelompok 2
Arifin Ilham. Kelompok 3 dari kelompok 3 Ius, kelompok 4 Juwita, kelompok 5 Linda. Oke, silakan berebut untuk menyelesaikan soal-soal yang ada. Ya. Silakan presentasikan. Assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan. Sebutkan kelompoknya dulu. Saya dari kelompok 4 bersama anggota saya akan menyelesaikan presentasi tentang bilangan berpangkat dan akar bilangan. Akar 3 dikali 5 akar 2 sama dengan 5, 3 ditambah 2. Jadi positif ketemu positif jadinya positif. Sama dengan 5 akar 5. Sama dengan 5 dikali 5. Pangkat bukan akar. Oh iya. Ulang lagi. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 5 pangkat 5. 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 3125. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasilnya ya. Hasil dari kelompok 4 itu 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 itu hasilnya adalah 5 pangkat 3 ditambah 2. Itu yang berarti adalah 5 pangkat 5. 5 pangkat 5 itu hasilnya adalah 3125. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya Ibu minta perwakilan dari kelompok 3. Kepada kelompok 3 silakan untuk memberikan perwakilannya. Mau diucapkan boleh, mau dituliskan juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan menyelesaikan soal nomor 2. Di sini 6 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 5 sama dengan 6 pangkat 8 diambil 5. 6 pangkat 6 kali 6 6 kali 6 36 36 kali 6 216. Nah, jadi hasil dari 6 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 5 yaitu 216. Cukup. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah menyampaikan hasil kerjanya ya. Semoga apa yang sudah kalian kerjakan itu benar-benar hasil kerja sama ya. Tidak hanya hasil kerja beberapa orang saja ya. Oke ya. Kenapa? Kenapa Rauf?
Kan harusnya mah ini di sini, tapi ini masuk di sini. Gambar. Berapa kepala tiris? Apa kan nanti? Salah dulu. Iya. Nanti. Oke ya. Sudah semua kan? Sudah. Jawaban LKPD sekembar dan soalnya silakan dikumpulkan kembali. Semuanya diserahkan lagi ke Ibu, nanti akan Ibu lakukan penilaian ya. Ya, Bu. Ambil ya. Ya, Bu. Kasih. Sudah? Ini? Mana? Oke. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah dari hasil pengamatan Ibu, kalian mengerjakan soal ini sangat antusias sekali. Kalian adakan kerjasama antar kelompok, antar tim ya, sesama teman kalian. Semoga kerjasama yang seperti ini akan selalu tumbuh di dalam setiap pembelajaran di kelas, baik pelajaran matematika maupun pelajaran di luar matematika ya. Untuk hari ini mungkin Ibu akan cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, Ibu akan mengingatkan nanti pertemuan minggu berikutnya kita akan membahas tentang akar bilangan ya. Ini kan kita tadi bilangan berpangkat dan ini akar bilangan. Minggu berikutnya kita akan membahas tentang akar bilangan. Dan untuk evaluasi kalian di rumah, Ibu akan memberikan soal PR kepada kalian yang harus dikerjakan di rumah. Nanti minggu pertemuan yang akan datang harus kalian kumpulkan.